atau apa, atau overthinking apa segala macam? Kesel banget, berasa ya bego banget, begonya. Saya merasa aku sia-siakan. Bingung kok gimana ya. Waktu kelas 3 SD itu gue disuruh nonton film sama om gue. Warli sini, ini ada film bagus, film apa om? Film perang, nih. Oke nonton, duduk paling depan. Kamera. Nonton pertama, kok ini film perang ngobrol mulu ya. Mungkin diantara kalian penasaran film perang apa? Ini sebenarnya isunya agak sensitif karena ada hubungannya dengan luka kelam bangsa Indonesia. Filmnya adalah film G30 SPKI. Cukup unik. Kenapa? Karena ketika aku dipaksa masih kecil itu nonton. Setelah itu, pada saat adegan penyiksaan, sorry terus saya ngomong begini baru pertama kali nih bahas tentang fobia gue di depan teman-teman semua di sini, tanpa menyinggung atau tetap respect terhadap para pahlawan revolusi. Gue kayak kebawa ke kejadiannya langsung. Setiap malam gue didatengin, diganggu. Bahkan untuk anak seusia SD kelas 3 tahun bisa tahu kejadian detail tentang G30 SPKI lebih detail dari filmnya. Gue sakit gitu. Pokoknya gak enak banget asli. Misalnya pada saat gue SD, kita mau lulusan SD ke study tour. Guru ngomong nih, anak-anak kita mau study tour sebelum kelulusan. Wah girang semua, woi jalan-jalan nih kan. Kemana bu? Planetarium. Senang. Kemana lagi? Satria Mandala. Wah senang. Terakhir kemana? Lobang buaya. Rock gue langsung ke situ. Gitu. Dan terlebihnya semua guru aja nggak tahu gue punya fobia itu gitu. Nah, pernah nih ada lubang buahnya di sini, anak SD-nya nih di sini, dipanggil atu-atu, misalnya, malah dia di sini. Suruh lihat tuh, mengheningkan cipta, lihat lubangnya, habis itu dia pinggir, masuk lagi siapa misalnya. Giliran gua disuruh maju, Fadli maju, gitu tuh. Begitu gua maju, gua mau jauh, sama guru gua diapain? Lihatnya yang bener dong. Malah gue digituin gitu. Dan akhirnya singkat kata, gue ketemu Coach Rio. Dia bilang, gue punya fobia apa nih? G30 SPKI. Ya, gue bantu deh. Nah, kebetulan saya seorang daber, ya pengisi suara Suneo, SpongeBob dan lain-lain. Terus dengar-dengar Santosa punya fobia ini ya. Terus mau nggak saya pertemukan dengan Koreo? Oh mau banget dong, saya mau ngilangin fobia ini. Nah akhirnya ketemulah dengan Koreo dan sempat kita nonton bareng. Terus saya coaching sama Koreo dan saya menceritakan fobia saya itu ya gitu, membayangkan saja sudah langsung keringetan, menceritakan saja sudah saya keringetan, tapi sekarang saya tidak. Oh wow, ya, kering ya. Menceritakan saya berada di ketinggian, saya berada di mana gitu ya. Bahkan saya pernah punya mobil, terus kemudian nyetir itu nggak pernah berani naik flyover. Tinggi. Iya, akhirnya ya buat apa punya mobil? Sebenarnya Coach Rio ini semacam makanan, maksudnya semacam psikolog atau semacam apa sih kok bisa menciptakan semua ini? Gimana coba bisa ceritakan ya Coach? Jadi simply sih aku sebenarnya kalau misalkan psikolog bukan ya, karena kita harus benar-benar kuliah dulu untuk ngambil lisensinya segala macam gitu ya. Jadi kebetulan aku nggak lulus kuliah, cuman benar-benar suka banget sama dunia kesehatan pikiran gitu ya. Jadi kayak mental health, karena bergerak dari problem sendiri sih awalnya gitu. Banyak masalah, punya trauma, fobia gitu ya, luka batin itu luar biasa besar
Ya, salah satu kebencian terbesar saya jujur kepada mama saya. Wow. Kalau ketemu biasa aja, tapi ternyata ada luka yang sangat dalam sekali gitu yang saya Oke. Dan semua sekarang sudah beres ya seharusnya ya. Ketika ketemu dan clear gitu lepas, itu kayak ringannya luar biasa gitu. Dan saya jadi interest gimana caranya kita bisa dapat shortcutnya buat ngeberesin beban emosi kita tuh nggak perlu lama-lama. Karena kadang-kadang kita mesti butuh waktu yang panjang bertahun-tahun gitu ya, tetap terkait dengan trauma segala macam. Fobia saya yang paling berat itu fobia kerusuhan Mei 98 ya, karena itu begitu luar biasa. Ya, baik. Waktu itu saya masih kecil, harus pasang badan ikutan di depan gitu ya, dan itu sangat mencekam saat itu. Dan itu sampai kemarin 2020 itu masih belum hilang. Sampai sistem ini ketemu di 2020 baru itu hilang. Gitu. Akhirnya ya ketika ketemu di Simplified bisa ternyata diterapkan ke saya, dia terapkan ke teman-teman. Ya ternyata dalam waktu yang singkat relatif ya, kalau misalnya beban emosi itu biasanya kita butuh lama, ini sekitar 90 menit aja itu udah bisa dinetralin. Jadi dinetralin sampai titik nol yang dirasain sampai kosong gitu ya, ringan kayak gitu. Jadi plong dong pas sudah menemukan metode ini. Yes. Jadi udah nggak ada rasa takut lagi ya, udah nggak ada rasa apa sih kayak trauma ya waktu itu ya. Kalau dulu trauma banget, fobianya luar biasa. Jadi kalau misalkan ada setiap kali ada demo gitu ya, saya akan kabur keluar negeri. Jadi setakut itu ya. Jadi kalau misalkan lihat, oh ini coach kok rajin banget keluar negeri, setahun tuh bisa keluar negeri 7 kali gitu. Tapi gini coach kan, coach ini berani buka terapi gitu dan garansinya netral 100% gitu. Padahal tidak lulus kuliah dan masih muda juga, umur masih oke lah ya. Terus gitu, bahkan dokter aja pun nggak mampu memberikan garansi ini gitu. Itu awal mulanya dari siapa pemikirannya kayak gitu tuh? Well actually karena setiap kali session gitu ya, mereka langsung ngerasain netral itu dalam satu sesi. Jadi awalnya saya juga nggak berani ya istilahnya buat, karena kan semuanya nggak ada yang berani kasih garansi. Kita cari deh, pernah denger gak? Kayaknya mungkin teman-teman nggak pernah denger yang berani gitu ya dalam satu session pastikan dia emosinya netral kosong. Aku belum pernah denger sih, aku cari juga nggak ada. Jadi harus banyak session sampai duit alias duit habis ya. Just buat netral gitu. Padahal sebenarnya kita beban emosi itu banyak banget sehari-hari, mungkin kita hadapin. Kita tuanginnya ke keluarga kita, ke orang tersayang kayak gitu ya. Nah gimana kalau itu bisa dinetralkan dalam satu sesi sesuai dengan tema yang kita pilih. Misalnya kayak kita punya trauma apa, kita beresin langsung netral dalam satu sesi aja. Nah ketika dilakukan selama 2 tahun ke belakang, itu luar biasa banget, mereka transformasinya dahsyat gitu ya. Jadi benar-benar kayak dalam satu sisi kayak tadi yang teman-teman udah lihat videonya gitu, tiba-tiba kayak dicariin emosinya nggak ada. Gila ya, mana ini emosinya gitu, kok nggak ada sih gitu. Jadi kayak dicariin emang nggak ada karena kosong, udah emosinya hilang. Karena apa? Awal beban emosi itu kita nggak ada, kita lahir nggak ada yang bawa emosi. Ya, kita pas lagi lahir, gitu, mana ada kayak, aduh gue depresi bro, gitu. Nggak ada. Mungkin ya lahir-lahir depresi dini ya. Semuanya ketika kita kecil ya ringan aja, kita pede-pede aja gitu. Nggak ada yang kayak, kayaknya gigi gue masih belum tumbuh, kalau gue masih botak nih, gue insecure. Nggak ada gitu kan. Insecure juga bisa dibuang di sini nih kok. Itu karena program yang masuk belakangan semuanya. Jadi kayak program yang masuk belakangan ini tinggal dibuang aja, dibuang keluar dari kita, sehingga kita jadi kayak dulu, kayak kita masih kecil yang nggak ada beban-beban seperti itu. Lalu begini ya coach, kalau misalnya kita punya masalah kayak tadi kan numpuk nih masalahnya, mungkin kalau diceritakan dalam waktu tadi cuma 15 menit sampai 90 menit kayaknya nggak cukup gitu ya. Tapi di sini kok bisa gitu ya dalam waktu beberapa saat aja, beberapa waktu yang singkat itu bisa dikeluarkan semuanya, unek-uneknya kemudian bisa netral. Nah kira-kira masalah seperti apa aja sih yang di cover garansinya dalam satu sesi netral itu? Sebenarnya all things yang PTSD itu aku udah garansi semua. Jadi kayak misalkan yang di masa lalu ya. Jadi misalkan dulu pernah ngalamin kejadian, contoh saya banyak nanganin pelecehan seksual misalnya. Ya korban perkosaan itu biasa butuh waktu yang lama. Buat selesai itu lama ya, luar biasa ya. Biasa orang harus simpan itu bertahun-tahun gitu ya, dan melakukan terapi banyak sekali gitu. Tapi what if one session you can langsung benar-benar bikin nol gitu, ke netral. Jadi dia ngebayangin lagi pun ibaratnya yang peristiwa itu terjadi di masa lalu, dia udah nggak ngerasain apa-apa. Jadi langsung kosong. Jadi kalau misalkan dilepaskan itu dengan gampang, tarik nafas, tahan, lepaskan, dia akan menetralkan sendiri beban emosinya. Tapi biasa orang bilang, gue udah tarik nafas dari zaman dulu kong. Tapi gue sering menghela gitu kan. Jadi bukan soal di nafasnya aja, tapi kita harus tahu di titik mana kita harus ngeberesinnya, tarik nafasnya tuh di mana. Nah sisanya tinggal, kalau udah ketemu titiknya, tarik nafasnya, dan tinggal tarik nafas di situ, beban emosinya hilang. Nah itu yang saya namakan dramatic shifting tadi. Ketika benar-benar udah ketemu titik mana yang jadi masalah utama, lepas, langsung dia kayak ketawa-ketawa kayak orang gila.
Karena udah Karena udah gitu flow, ya. karena udah nggak ada beban Karena lagi. nggak ada beban. Semakin parah bebannya, begitu lepas tuh kayak semakin ringannya luar biasa. Iya. Salah satu Oke. penelitiannya yang saya juga adaptasi hingga jadi sistem ini adalah dari Amy Gcikadi punya. Jadi kalau misalkan dicari di Google itu Harvard University Power Posing. Jadi power pose ini adalah gimana kalau misalkan tubuh fisik kita itu sangat mempengaruhi juga emosinya kita. Cara melepaskannya udah seperti itu aja. Sangat-sangat mudah. Wow, keren banget loh ini. Jadi memang normalnya manusia memang kalau lagi terpuruk, lagi nyesek gitu ya memang seperti itu. Makanya ada shortcut dan ini adalah penemuan baru loh untuk mengatasi kesehatan mental itu tadi. Keren banget. Benar. Jadi aku boleh nanya nggak sih, coach ini mungkin secara personal aku mau nanya, udah pernah melakukan release tension penyakit bukan penyakit ya, apa namanya kayak beban apa aja tuh yang udah pernah, trauma pernah. Wow, banyak sekali sih ya. Trauma. yang paling unik gitu, gue kali ya sesi sama gue. Gimana? Kalau Elma sesi Gue ngerasa gue kayak badut. Emang badut. Gak, jadi waktu itu aku mungkin ngerasanya kayak itu ada beban karena orang itu nganggap aku harus selalu on, harus selalu ceria, selalu happy, selalu menghibur gitu ya. Sedangkan pas lagi sedih, lu sedih doang gitu, dianggap remeh. Emang nggak boleh gue. sedih ya mas seorang Elman ya. Gitu. Mau jawaban jujur atau mau jawaban yang Jawaban jujur dong. Jangan bohong-bohong, hari ini udah nggak ada lagi yang bohong-bohong. ya, kalau jujurnya sih saya juga nggak terlalu banyak tahu klien saya punya problem. Karena salah satu session ini adalah kekuatannya tanpa kita harus cerita. Oh jadi nggak kayak ke psikolog gitu kan, harus ke psikolog harus saya itu begini gitu-gitu, nggak usah. Jadi detail ceritanya tuh kita nggak perlu detailing. Jadi aku juga banyak klienku yang datang, aku nggak tahu ceritanya apa. Tapi yang penting pulang ringan. Jadi dia cuma bilang, aduh gue takut deh. Oh ya udah, rasa takut itu yang Aku proses rasa takutnya. Jadi aku oke. cuma nanya rasa takutnya, takut sama siapa nggak tahu. Misalnya aku dihianati, siapa yang hianati kamu? Oh nggak usah bilang kayak gitu. Oh, ya. Jadi aku nggak Adanya perlu tahu. Rumpi ya. Sesi Rumpi mama gue doang. Yes. Jadi semua yang aku perlu tahu adalah just emosinya apa. Kita proses dari situ. Ya, semua rasanya kita breakdown semuanya, kenapa kamu memikirkan ini, rasa apa yang muncul. Jadi salah satu kenapa di Indonesia itu banyak orang bunuh diri, stres, sampai depresi, karena mereka nggak mau cerita, takut. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh cerita ya. Kalau mereka mau cerita ya, aku open juga, gitu ya. Gitu Tapi ya. kalau misalkan ada satu sistem yang bisa ngebantu kita, bahkan tanpa cerita, bisa ngeberesin benar-benar sampai netral ya. Jadi bukan cuma sekedar aku lebih lega bentar, besok kumat lagi gitu misalnya. Tapi benar-benar netral, kosong sampai benar-benar habis. Ya, alhamdulillah setelah di coaching sama Koreo, fobia ketinggian saya hilang. Dan ada beberapa kasus masalah lagi yang saya hadapi. Kemudian akhirnya ya, kemudian saya mengenal metode DOE.TRTO ini. Kemudian ya udah saya dilepasin beban emosinya. Dan semua masalah bisa teratasi, happy, kemudian aku bisa meraih apa-apa yang aku inginkan. Cuma 15 menit, fobia gue hilang permanen. Sampai detik ini gue masih ingat tentang G30 PKI, tapi berada di titik nol, alias pingin aja, biasa aja gitu. Kenapa gue harus takut? Toh itu udah kejadian. Udah pulang kok. Sekarang udah bisa terima semuanya. Jadi udah sama ya biasa.